Mbak Sauna ya. Oke, Mbak Onya, Mbak Tin, iya siap. Mbak Joy ya, Mbak Martini, siap. Mbak Rosita, Mbak Enda. Terus aja pakai apa? Sebenarnya nggak harus 16 Pro Max sih, 11 juga udah bagus kamera belakang ya. Nah, jadi Mbak yang nanya tadi 11 Pro Max juga udah bagus pakai kamera belakang. Siap ya Mbak Ayu, Mbak Baby Crab ya. Siap Mbak Salsa, iya oke. Aman ya, siap Mbak Farida, Mbak Cici ya, Mbak Imi ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol sampai kita ngobrol di akun ini ya. Tadi aku tasbih ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin bisa live ya. Siap Mbak I ya. Siap Mbak Raisya, Mbak Putri, dan Mbak-mbak lainnya ya. Aman ya semuanya ya. Siap Mbak Fauziah, Mbak Salsa ya. Oke, amin amin Mbak Ridwan, thank you Pak Ridwan ya, Mbak Martini, Mbak Gusni ya. Adam boleh gabung? Boleh, enggak masalah ya. Adam, Hawa, Jibril, Mikail, Israel boleh, aman aja ya. Cuman kadang-kadang kepanggil Mbak ya. Siap Mbak Siti, Mbak Emah ya. Kita doa dulu ya teman-teman ya. Robbi zidna, siapa Irfan ya? Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Aman ya teman-teman, kita ngobrol santai aja sih di akun ini ya. Semoga Allah mudahkan ya. Siap Mbak Anggrek ya. Oke, siap Mbak Nisa ya, Mbak Penguin, Mbak Titik. Boleh ditulis lagi pertanyaannya ya. Semoga Allah mudahkan kita. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Boleh aku mulai? Boleh aku mulai ya. Siap Mbak Tin ya. Oke, manalah tadi ya. Ustazah mau tanya nih, puasa Yaumul Bid sama Malaysia dengan Indonesia. Karena saya puasanya malah tanggal 11 hari Rabu. Aduh aku lupa loh, Yaumul Bid udah lewat ya. Lupa, harusnya nggak sama. Harusnya Indonesia dulu, baru kemudian Malaysia ya. Untuk hari lupa, ini hari apa aja aku lupa guys. Ya, aku agak sulit mengingat yang udah lewat sih. Itu kekurangan sulit teman-teman. Yang penting kalaupun kelewat, yang penting 3 hari. Yang penting jangan berpuasa saat hari tasyrik. Udah, itu aja. Setelah ini ada jadwal puasa apalagi? Belum ada. Nanti kalau ada aku info ya. Oke. Sekarang hari Sabtu ya, bener-bener ya, aman ya teman-teman ya. Nanti aku hari Sabtu ya. Ustazah, boleh nggak kita kodo yang dulu kita tinggalkan? Kalau ingat bisa, kalau nggak ingat segera bertaubat saja ya. Ustazah, sama-sama ya Mbak Yanti ya. Kalau kita sholat qobliyah subuh dilaksanakan pas azan subuh ndak boleh. Jadi teman-teman boleh jawab azan dulu, baru kemudian teman-teman boleh melakukan qobliyah. Ya, iya siap, lusa Senin ya qobliyah. Jadi jawab azan dulu ya. Jawab azan itu adalah kampanye zikir kepada Allah. Azan dulu. Cara menjawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala sholat dan hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma sewaktu azan subuh nanti dia akan baca as-sholatu khairum minan naum gitu ya. Maka kita jawabnya shadaqata wa barorta ya. Saya selalu wudhu dulu di kamar mandi. Apa ada keliru? Enggak masalah ya. Ini doa jawab azan subuh ya. Shadaqata wa barorta. Oke. Ustazah, apakah sholat tahajud harus dengan witir? Enggak. Ya, dua-duanya sunnah. Witir doang nggak pakai tahajud nggak apa-apa. Tahajud doang nggak pakai witir nggak apa-apa. Ustazah, apakah udah ya. Boleh nggak berwudu pas cuci kaki cuma baca Bismillahirrohmanirrohim aja? Boleh. Yang penting pasang niat wudu ya. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Ustazah, abis ucap salam sholat duha baca apa untuk zikir? Ada zikir khusus untuk duha tapi panjang. Kalau nggak hafal boleh zikir-zikir yang lain seperti sholat-sholat fardu yang lain aja ya, nggak apa-apa. Ustazah, sedekah subuh ke anak dan keluarga boleh nggak? Boleh.
Sedekah subuh ke anak boleh, ke orang tua boleh, ke suami boleh, bebas ya teman-teman ya. Ustazah, iya oke, samakah nisab atau gaji profesi dengan emas? Sama. Jadi emasnya itu harus 85 gram ya. Coba pelan-pelan ya, aku coba ya. Penghasilan teman-teman kalau mau zakat harus setara dengan 85 gram emas ya. Coba kita hitung. 85 gram emas per tahun ya teman-teman ya. 85 gram emas kali harga emas sekarang sekitar 1.900.000 ya, sama dengan 161 juta kita bagi 12 bulan ya. Berarti penghasilannya harus 13 juta dulu baru wajib zakat. Begitu juga dengan tabungan. Kalau teman-teman udah punya tabungan setara dengan 85 gram emas. Misalnya 85 kali 1.900.000. Oke, berarti tabungan yang jumlahnya di atas 161 juta maka wajib zakat. Kalau tabungan teman-teman kurang dari 161 juta belum wajib zakat. Jadi misalnya 200 juta, zakatkan aja 2,5%, berarti 5 juta. Oke. Kemudian apalagi nih ya? Zakat emas juga kayak gitu. Kalau emasnya udah 85 gram baru teman-teman wajib zakat ya. Ustazah kayaknya ngantuk. Udah, aku cukup tidur kok, aman ya. Ustazah, oke, apakah boleh lagi haid baca majmu' syarif? Enggak apa-apa. Zikir, doa, solawat, isi majmu' syarif enggak masalah itu kalau lagi haid ya. Ustazah, oke, tapi 5 juta sudah dipotong zakat ya, enggak ada masalah. Kalau PNS dia memang dipotong ya. Ustazah, boleh mandi wajib pakai air hangat yang dimasak, jangan sampai mateng ya. Kalau sampai mateng dia namanya air yang mateng ya. Oke. Ustazah, apakah jika anak angkat tidak diberitahu pada saat pernikahannya siapa ayahnya? Tidak diberitahu siapa ayahnya tidak jadi problem. Tapi ayah yang dianggapnya kandung nggak boleh jadi wali. Walinya harus wali hakim. Aku ulang ya. Ayah yang menjadi walinya tidak boleh ayah angkatnya, harus wali hakim. Kalau ayah angkatnya maka nikahnya tidak sah ya. Kalau nikahnya tidak sah nanti dia berzina seumur hidupnya. Kalau gajinya per bulan 22 juta itu zakatnya berapa? Alamak Jang, matematikaku jongkok guys waktu sekolah dulu. Ku coba bantu hitungkan ya. 22 juta banyak kali beban hidup gue, canda ya. 22 juta kali 2,5%. 550.000 tiap bulan ya Mbak. Kasih ke fakir, miskin, kayak gitulah ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau seorang anak dah nggak peduli sama orang tua, tapi orang tuanya kecewa, jangan ya. Kalau orang tuanya kecewa sama anak, nanti anaknya sengsara. Makanya sering aku bilang kepada orang tua, yang orang tua bangun ya. Kalau orang tua usahakan untuk ridhoi anaknya apapun kondisinya. Karena ridallah ridul walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Kasihan anak kita. Kalau kita nggak ridho, hidupnya akan sengsara. Kalau kita ridho, hidupnya akan baik-baik saja. Istighfar aja, doakan yang baik-baik. Anaknya nyakitin, istighfar aja, iya doakan yang baik-baik. Oke. Istighfar, doakan yang baik-baik ya. Ustazah, apakah zakat setiap bulan ketika emas udah sampai 85 gram? Setiap tahun, bukan tiap bulan. Tiap tahun. Ya, kalau emasnya batangan tiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan sekali aja seumur hidup. Contoh, teman-teman punya emas berapa? Tenang aja, nggak ada orang pajak di sini. Berapa? Misalnya 90 gram ya. Kali 1.900.000 harga emas sekarang. Oke. Berarti 172 juta ya bagi 2,5%. Nah, keluarkanlah zakatnya 4 jutaan. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi gitu ya. Postingan apa Pak Iskandar? Gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Orang pajak Mbak Kiara ya. Jadi, Ustazah beda sholat fajar sama qobliyah subuh. Fajar itu qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu adalah fajar. Itu juga dia. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Oke, 5,5 juta belum wajib zakat ya. Kalau di atas 13 juta keluarkan zakatnya 2,5% ya. Ustazah, boleh nggak zakat ke orang tua sendiri? Nggak boleh. Orang tua itu tanggung jawab kita, anak itu tanggung jawab kita. Jadi nggak boleh zakat ke orang tua dan nggak boleh zakat ke anak ya. Mesti ke orang fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Sholat pas akhir kentut, mau kentut apakah diulang? Kalau mau kentut tidak keluar kentut enggak apa-apa, tidak perlu diulang. Nah, sholatnya tidak batal, cuman dapat makruh saja. Allah tidak suka orang menahan kentut dalam sholat. Batas kentut itu salam ke kanan guys. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, nggak perlu lagi ngulang karena salam ke kanan enggak wajib. Oke. Tapi kalau masih salam ke kiri nggak wajib. Yang penting dapat ke kanan. Tapi kalau assalamualaikum, ulang lagi dari awal ya. Jadi tergantung tutnya itu kapan ya. Bunyinya itu kapan ya. Ustazah, sholat fajar itu kapan dilaksanakan? Sebelum azan atau setelah azan? Setelah azan. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah qobliyah subuh ya. Ustazah, pakai air mateng ya nggak boleh Mbak Penguin ya. Air mateng ya nggak boleh karena mateng itu suci tapi tidak mensucikan ya. Ustazah, iya kalau di atas 50 gram apa wajib keluar zakat? Belum. Pengumuman emas yang wajib disakatkan itu hanya kalau emasnya setara 85 gram. Kalau emas teman-teman tidak sampai 85 gram maka teman-teman tidak wajib zakat. Nah ini emas asli ya, bukan emas Jawa ya. Kalau emas Jawa 85 gram, 85 kilo ya. Oke gitu ya. Ustazah, waktu sholat taubat itu kapan bisanya? Kapan pun bisa, siang dan malam ya. Nah, sholat taubat itu bisa habis duha, habis zuhur, sebelum asar, bisa ya. Bisa aja, nggak jadi masalah ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Namanya nanti sholat sunatnya itu nanti setelah salam kanan, salam kiri perbanyak istighfar kepada Allah ya. Ustazah, iya kalau gaji tiap bulan, kalau gajinya di atas 13 juta untuk ukuran emas harga sekarang wajib zakat. Kalau di bawah 13 juta belum wajib zakat. Itu harga emas sekarang ya teman-teman ya. Harga emas di lokasi teman-teman berada ya. Dia cara ngitungnya segampang itu aja guys. Misalnya nih guys, jadi penghasilan yang wajib zakat itu penghasilannya harus setara dengan 85 gram emas per tahun. Kan kayak gini nih ya, coba ya. 85 gram, oke. Nah 85 gram kali 1.900.000. Water heater nggak mateng dia nggak apa-apa. Oke, 1.900.000 sama dengan 161 juta. Jadi kan ini berarti per tahun. Kalau penghasilannya per tahun segini wajib zakat. Nah, cuman kalau dia kan nggak per tahun kan, per bulan ya. Bagi 12 bulan, berarti 13 juta baru bisa zakat. Paham ya? Jadi kalau penghasilan teman-teman belum lagi, oke, maka belum wajib zakat. Emas 85 gram belum wajib zakat. Minimal 80 gram belum wajib zakat. Minimal 85 gram ya. Ustazah, oke, tabungan kalau punya tabungan, oke. Aku jelasin zakat sebentar ya. Sebentar ya, teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, aku jelasin sebentar biar nggak bingung ya, fokus. Ini agak susah nih ya, libur soalnya. Zakat itu kalau yang biasanya kita itu ada zakat penghasilan, ada zakat emas, ada zakat tabungan. 3 itu aja dulu aku jelasin. Zakat penghasilan itu adalah zakat yang teman-teman keluarkan kalau penghasilan teman-teman sudah setara dengan 85 gram. Oke, coba kita hitung 85 gram harga emas sekarang berapa? 85 gram, kita anggap harga emas 1.900.000. 85 kali 1.900.000. Itu kan 161 juta. Oke, dibagi 12 bulan. Kan zakat penghasilan per bulan kan. Bagi 12 bulan, ketemu angka 13 juta. Jadi kalau penghasilan teman-teman udah 13 juta ke atas, wajib zakat.
Terus kalau zakat tabungan sama 85 gram juga. Coba 85 gram kali 100.900.000. 161 juta. Jadi kalau tabungannya udah setara dengan 161 juta, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau masih 50 juta belum keluar zakat. Sama dengan emas, emas juga gitu. Kalau sudah 85 gram baru keluarkan zakat. Misalnya 90 gram kali 1.900.000. 171 ya kan. Kali 2,5%. Nah, ya kan? Nah, 4.200.000. Kayak gitu cara ngitungnya ya. Oke gitu ya. Kalau sebulan ya Mbak Rina ya. Ustazah kalau punya apartemen ya hasil sewanya yang wajib zakat ya. Ustazah, sebentar ya. Hasil jual tanah kalau dia numpuk dalam bentuk tabungan nanti tabungannya yang dizakatkan ya. Ustazah, iya kalau gaji di bawah 13 juta belum lagi wajib zakat. Ustazah, kalau emas dijual nggak sampai 2,9 hanya 1,2 ya kali aja Mbak Ida. Kali Mbak Ida, berarti emas Mbak berapa 1 gram? Berarti emas Mbak 90 gram kali 1,2 nanti kali 2,5%. Itu yang dizakatkan ya kan? Ustazah, iya pakai henna sah nggak? Kalau henna itu boleh. Henna itu kan inai, dia pacar ya. Jadi boleh karena dia masuk ke dalam kuku. Yang susah dibawa sholat itu adalah kutek. Jadi kutek itu harus dihapus. Kutek boleh dipakai tapi kalau sholat mesti dihapus karena takut nanti air wudhunya tidak masuk ke dalam kuteknya, ke dalam kukunya. 10 juta per bulan belum wajib zakat. Dia minimal 13 juta ya. Berarti 150 juta belum wajib zakat kalau tabungannya ya. Coba hitung aja 85 gram kali harga emas Mbak di tempat Mbak berapa. Ya itu yang wajib zakat untuk tabungannya. Gitu ya. Ustazah kalau mau nyomir rambut pakai warna coklat boleh nggak? Nyemir rambut nggak boleh. Apalagi semir yang ada di salon-salon itu dia bisa menutupi batang rambut. Nah itu nggak bisa ya. Kalau mau henna yang teman-teman beli di Mekah ya. Nah, kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Ya, kenapa boleh pakai maskara? Karena bisa dihapus. Tapi kalau seandainya teman-teman menggunakan sesuatu yang nggak bisa dihapus atau susah kembalinya seperti semula, seperti misalnya sulam alis, sulam bibir kayak gitu kan, maka itu haram ya, itu nggak boleh ya. Hanya saja kalau teman-teman pakai eyeliner kemudian pakai lipstick jangan waterproof. Kalau waterproof harus dihapus sebelum ngambil wudhu, takutnya air tidak masuk ke wilayah wudhunya ya. Penghasilan 20 juta tapi dipotong cicilan tetap wajib zakat karena cicilan Mbak bukan untuk kebutuhan primer tapi untuk kebutuhan mewah. Dikeluarkan dalam 20 juta zakatnya berarti sekitar berapa ya? Dalam 20 juta 1 juta 500.000 aja. Ustazah kalau ustadz yang kaya wajib nggak dia zakat? Wajib ya, ustadz kaya wajib zakat ya. Ustazah qobliyah subuh tapi barengan sama iqomah boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu barengan sama azan ya. Azan ya. Ustazah, iya sebentar ya, aku pelan-pelan ya. Pakai elas boleh nggak? Elas nggak boleh. Extension itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia berubahnya lama. Tapi kalau sekedar maskara yang bisa dihapus, pensil alis yang bisa dihapus, lipstick yang bisa dihapus, blush on yang bisa dihapus, nah itu boleh. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dia lama bisa kembalinya itu tidak dianjurkan ya. Ustazah cabut alis haram, cukur alis haram, kerok alis haram, pensil alis boleh, sisir alis boleh. Pokoknya intinya kalau dia lama berubahnya seperti semula itu nggak boleh ya. Tapi kalau dia cepat kembalinya seperti semula itu boleh ya teman-teman ya. Gitu ya. Ustazah 20 juta penghasilan wajib zakat 500.000 1 bulan ya.
4 juta belum wajib zakat. Nah teman-teman coba fokus. Kalau gajinya masih 4 juta belum wajib zakat. Wajib zakat itu kalau gajinya di atas 13 juta. Ambil aja kalkulator misalnya 13 juta kali 2,5%-nya berapa ya. Oke. Ustazah sebentar ya. Gimana cara menghadapi tetangga yang suka cari masalah? Jangan dekat-dekat sama dia ya. Jangan terlalu dekat sama dia karena kata Umar bin Khattab, hindarkan setiap orang yang suka menyakiti kamu. Karena itu akan membuat kamu terluka dan akhirnya dia selalu berdosa. Jadi kurang-kurangi untuk berhubungan atau banyak urusan dengan orang-orang yang selalu menyakiti kita. Takutnya kita malah nggak sabar. Kalau kita nggak sabar kita lawan. Kalau kita lawan kita berdosa. Jadi tinggalkan setiap orang yang berusaha menyakitimu ya. Karena dengan itu dia akan selalu terluka dan kamu akan selalu, dengan itu dia berdosa dan kamu terluka. Jadi boleh menjalin ukhuwah Islamiyah tapi nggak boleh terlalu dekat sama dia ya. Ustazah, fidyah ke anak sendiri nggak boleh. Fidyah itu harus ke orang luar yang dia itu duafa, yang dia itu fakir atau miskin ya, atau anak yatim itu boleh ya. Oke, Ustazah punya teman kerja kalau bercanda keterlaluan, gak ada etika. Udah abaikan aja, segampang itu Mbak. Kalau Mbak ingin mengingatkan, ingatkan yang baik-baik. Kalau seandainya dia gak mau diingatkan, Mbak abaikan saja ya. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah bertanggung jawab atas orang lain ya. Kita hanya bertanggung jawab atas perbuatan kita. Ingatkan, doakan. Ustazah alisnya rapi, pakai apa? Bawaan lahir, nggak pernah kusisir alisku. Sekalipun nggak pernah kusisir ya. Nggak pernah diapa-apain guys. Ini original guys, ini nggak KW guys ya kan. Nah ya, karena kemarin aku ceramah tentang alis, Ustazah aja pakai alis ya, nggak ada ya. Ini bawaan lahir ya. Nah ini. Oke. Ustazah, iya kalau zakat mal tiap bulan atau tiap tahun? Zakat yang mana dulu Mbak? Zakat mal itu banyak. Kalau zakat penghasilan tiap bulan. Kalau zakat emas tiap tahun. Kalau zakat tabungan tiap tahun ya. Oke, kalau zakat tabungan tiap tahun ya, teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu. Teman-teman klik foto aku yang ada di atas. Nanti pelan-pelan aku ulang lagi tentang zakat di ceramah-ceramahnya aku ya, teman-teman ya. Nah, pokoknya kalau zakat penghasilan, kalau penghasilan teman-teman udah di atas 13 juta, keluarkan zakat 2,5%. Kalau emas teman-teman sudah 85 gram, keluarkan zakat 2,5%. Kalau tabungan teman-teman udah setara dengan harga 85 gram emas, keluarkan zakat 2,5%. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian Ustazah, apa benar kencing unta itu buat obat? Benar, susu unta juga ya. Ustazah, kalau kontrakan, iya kalau kontrakan keluarkan zakat ya. Ustazah, wudhu dulu baru pakai make up waterproof boleh ya. Wudhu dulu baru make up, tapi nggak usah terlalu tabarruj ya. Kalau terlalu tabarruj nanti juga berlebihan nggak boleh ya. Ustazah, kalau wanita hamil ziarah kuburan boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau zakat dapat uang dari berhutang tidak wajib zakat. Uang hutang tidak wajib zakat ya. Ustazah, bagaimana cara mengganti puasa Ramadan yang tertinggal? Kalau nggak tahu jumlahnya segera bertaubat. Kalau tahu jumlahnya segera dikodo ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Tolong sholat rawatib lagi. Oke, teman-teman yang belum paham tentang rawatib boleh fokus ya. Rawatib itu punya 2 anak. Jadi rawatib itu bapaknya, si rawatib ini punya 2 anak. Anaknya adalah si qobliyah dan ba'diyah. Anaknya adalah qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah adalah sebelum sholat fardu, ba'diyah adalah setelah sholat fardu ya. Nah, ada di antara qobliyah dan ba'diyah ini adalah yang sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ya.
sunnah yang sangat dianjurkan ya. Apa diantaranya? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu adalah sholat sunat rawatib yang sangat dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Mungkin kita punya sholat yang tidak khusyuk, tapi dengan rawatib dia menjadi sah. Niatnya biasa aja, sengaja aku sholat sunat rawatib sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kurban dulu atau akikah dulu bebas ya. Teman-teman klik foto aku yang ada di atas, nanti tahun depan kita ulang-ulang lagi tentang kurban seperti kemarin ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Uang komisi wajib zakat nggak? Komisi itu penghasilan, maka dia kena zakat 2,5% ya. Oke, ustazah, ulang ustazah, ya itu dia tadi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Ustazah, iya kalau punya orang tua meninggalnya tidak wajar, apakah doa anaknya diijabah? Insya Allah akan diijabah. Ya insya Allah akan diijabah. Doa-doa aja dulu ya. Ustazah katanya mau bahas soal bab aurat. Kapan aku nungguin? Lah kemarin udah di ceramahnya aku. Nanti kita ulang-ulang lagi ya. Boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku live sehari bisa 3 kali 5 kali ya. Jadi hadir, semoga dapat pembahasan itu ya. Ustazah, ya setelah asar dan setelah subuh tidak ada sholat sunat ba'diyah. Setelah asar, setelah subuh tidak ada ba'diyah ya. Ustazah, ya, setelah asar dan setelah subuh tidak ada ya. Ustazah, niat ketika mau bernazar. Ya segampang aku bernazar kalau anakku lulus sekolah, aku potong kambing 1 ekor bulan depan. Kayak gitu misalnya ya. Aku kalau anakku lulus PNS puasa Senin Kamis 3 bulan berturut-turut. Itu boleh ya. Ustazah, iya apakah utang istri untuk kebutuhan rumah wajib istri yang bayar? Nah ini hati-hati. Siapa yang membayar hutang adalah orang yang berakad. Walaupun kebutuhan rumah itu tanggung jawab suami, maka ketika istri yang meminjam, istri yang harus menggantinya. Kalau suami yang minjam, suami yang mesti menggantinya. Makanya kalau ada temanku minjam, ini untuk apa? Nah ini untuk kebutuhan rumah. Ya udah suaminya yang minjam. Karena kalau kamu yang minjam, kamu yang wajib ganti. Kalau suaminya minjam, maka suaminya yang wajib ganti. Siapa yang berakad, dia yang wajib menggantinya. Oke. Ustazah, apa sah mandi junub lupa wudhu di awal? Nggak apa-apa ya. Yang penting mandi junubnya. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih ke tetangga yang membutuhkan? Boleh. Sedekah itu bebas ya teman-teman ya. Sedekah itu bebas ya. Masukkan aja ke dalam kantong, ke dalam celengan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti teman-teman mau kasih ke fakir, mau kasih ke orang miskin, ke orang tua, ke anak, ke cucu. Kemudian dikasih traktir makan kawan, bebas. Insya Allah pahalanya berlipat. Ada ustadz yang bilang nazar itu adalah ibadahnya orang pelit. Salah total. Teman-teman dengerin aku tentang nazar ya. Nazar itu syariat. Tidak boleh kita jelek-jelekkan. Karena itu nazar itu syariat dari Allah Azza wa Jalla. Nazar itu ibadahnya orang pelit. Enggak. Jadi begini. Kalau kita udah rajin sholat, kita rajin puasa, kita juga sedekah walaupun dikit-dikit, kita juga berbagi walaupun dikit-dikit. Terus waktu kita ada keinginan, kita bernazar, ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku sholat tahajud tiap malam selama 1 bulan. Itu nggak pelit. Itu namanya nazar. Yang pelit itu adalah kita nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah.
Kalau kita ada kemauan baru kita bernazar. Nah itu baru dia pelit. Paham teman-teman? Jadi nazar itu syariat yang harus kita hargai ya. Karena dia syariat. Boleh. Dia pelit kalau kayak yang tadi. Ya, kalau dia rajin ibadah, rajin puasa. Tahu-tahu dia pengen nazar itu nggak apa-apa. Oke, Ustazah, bolehkah kita tukar tambah emas? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya, oke. Aku kerja 7.30. Boleh nggak aku sholat duha jam 7? Kalau sholat itu tergantung jadwal di daerah masing-masing. Di tempat aku jam 7 belum bisa sholat duha. Aku di Riau. Nah, di tempat teman-teman kemungkinan udah bisa sih, apalagi di Jawa ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, kalau lagi datang bulan apakah boleh ke makam? Nah itu ikhtilaf ya, perbedaan pendapat. Lebih aman selesaikan dulu haidnya ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau sebentar, mendoakan orang tua yang beda agama gimana ya? Kalau dia meninggal udah nggak bisa. Jadi kalau ada orang tua yang meninggal, maka kita cukup ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Kita tidak bisa mendoakan agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, ya dilapangkan usianya, itu nggak bisa. Jadi kalau ada orang non muslim meninggal, apakah dia orang tua kita atau siapapun, maka kita cukup bicara inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja ya. Ustazah, oke, suami tidak sanggup menafkahi istri sepenuhnya. Apakah itu suami nggak dosa? Tergantung mbak. Kalau istrinya ridho, suaminya nggak dosa. Kalau istrinya tidak ridho, maka suaminya berdosa. Pada dasarnya menafkahi istri adalah fardu ain. Hukumnya wajib mbak. Maka kalau ada suami yang tidak menafkahi, lalu istrinya tidak ikhlas, tidak ridho, suaminya itu berdosa. Saking wajibnya menafkahi istri, maka laki-laki yang belum bisa menafkahi dia tidak dianjurkan menikah, makruh. Ada baiknya dia itu melakukan yang namanya berpuasa dan berolahraga untuk menghilangkan nafsu syahwatnya sampai dia bisa menafkahi ya. Ustazah, kalau saat sholat sunnah kayak sunnah sebelum zuhur dan sesudah doa zuhur, niatnya apa? Bebas aja ya. Doanya apa? Doa setelah sholat itu bebas aja ya. Ustazah, bagaimana hukumnya softland? Softland nggak apa-apa karena dia bisa dibuka ya. Dia pokoknya kalau bisa buka pasang nggak apa-apa guys. Misalnya blush on bisa dihapus, bedak bisa dihapus, lipstick bisa dihapus, pensil alis bisa dihapus, nggak apa-apa. Kalau dia cepat buka pasang ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah yang dia semi permanen atau dia permanen. Misalnya eyelash extension itu lama kembalinya seperti semula. Ya, atau misalnya dia sulam alis, sulam bibir, rebonding, smoothing, mewarnai rambut, itu jangan. Karena itu berubahnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Yaitu syubhat, teman-teman ya. Kalau ada yang sudah pernah melakukan, abaikan, jangan lagi lakukan. Kalau gigi palsu alasannya kesehatan, dia doruriyah, nggak jadi masalah ya. Nafkah sama uang belanja apakah beda? Jadi nafkah itu terdiri dari lahir dan batin, ya kan? Nah, nafkah lahir itu sandang, pangan, papan, makanan, tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak. Nah, kalau batin itu ya perlindungan, kesetiaan, ketulusan ya. Kemudian itulah dia batin ya. Nah, gitu. Nah, nafkah, udah ngerti nafkah? Wah, ayo enggak ngerti nafkah ya? Coba ya, nafkah. Apa itu nafkah? Nafkah itu adalah kewajiban suami kepada istrinya. Terdiri dari dua, nafkah lahir dan nafkah batin. Ya, si nikah aja nih, buku nikah aja enggak dibaca ini. Nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir itu sandang, pangan, papan, makanan, tempat tinggal yang layak, kemudian pakaian yang layak. Batin itu perlindungan, kesetiaan, penjagaan ya. Ini jangan lama-lama kita ngomong kayak gini nih, nanti baper Mbak Tini. Ya itu dia ya, itu dia nafkah batin ya. Itu dia nafkah. Paham teman-teman ya?
Ustazah, iya, oke, mau sholat lalu kemudian habis wudhu dandan boleh, nggak masalah ya. Yang penting jangan berlebihan aja sih, gitu ya. Ustazah, arisan kurban nggak apa-apa, yang penting diketahui ahli warisnya. Silahkan ya, kalau mau mulai lagi boleh ya. Behel juga nggak boleh, karena behel itu kembalinya lama seperti semula. Kecuali itu arahan dan saran dokter, misalnya nih, ibu kalau nggak pakai behel akan ada peradangan. Kalau ibu nggak pakai behel nanti ibu akan ada semacam peradangan dan seterusnya. Itu pakai ring jantung, tambal gigi, kemudian pen, kemudian apa namanya tuh gigi palsu ya, atau itu nggak apa-apa. Itu kan alasannya kesehatan ya. Ustazah, tato yang nggak boleh ya, yang nggak bertato jangan bertato. Yang udah bertato tapi pengen hijrah, tidak terlalu hilang tatonya karena sakit dihilangkan, nggak apa-apa. Ustazah, oke, tato nggak boleh. Ada yang pakai tato, iya, yang udah pakai jangan dipakai lagi ya. Ustazah, oke. Kalau bikin wajah tirus, misal pakai alat kecantikan, itu merubah bentuk Allah, itu nggak boleh. Ya, atau memancungkan hidung, itu nggak boleh dalam agama kita ya. Tapi kalau teman-teman sekedar perawatan, minum kolagen, minum vitamin, pakai skincare, itu nggak masalah ya. Ustazah, iya, oke. Kalau habis sholat isya langsung sholat witir boleh nggak? Boleh, tapi tengah malam jangan witir lagi ya. Contoh, habis isya teman-teman ba'diyah isya dulu. Lalu setelah itu teman-teman sholat witir. Tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi ya. Mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tolong jelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah apa dulu? Sholat sunnah banyak banget loh teman-teman ya. Ustazah, apakah seseorang yang ditalak 3 bisa rujuk seketika? Tidak teman-teman ya. Talak itu ada 3. Nih perhatikan, ambil nafasnya, tahan 3 jam, setelah itu ketemu malaikat Israel di alam barzah ya. Ini nih ya, ini talak guys, talak. Talak 1, misalnya suaminya bilang, ku talak kau. Talak 1 ini masih bisa rujuk dalam 3 bulan. Nah, bisa baikan seperti orang yang bertengkar dan baikan lagi. Tapi kalau setelah 3 bulan baru rujuk, maka dia harus nikah ulang dengan istrinya tadi. Lalu kemudian terjadi talak 2. Ku talak kau. Istrinya bilang, slebeo. Maka dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Jadi ini masih bisa dirujukkan. Makanya talak 1 dan talak 2 namanya talak roja'i. Talak yang bisa rujuk kembali. Bisa dia rujuk sebelum 3 bulan seperti orang yang bertengkar dan baikan. Tapi kalau setelah 3 bulan ini namanya adalah berarti harus nikah ulang kalau mau balikan setelah 3 bulan. Kalau talak 3 beda lagi. Talak 3 ini perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah itu harus dukhul, berhubungan dulu dengan orang lain. Setelah itu cek ya. Nah, cek hamil atau tidak. Kalau dia hamil tunggu lahir anak. Kalau dia udah lahir anak tunggu diceraikan. Kalau nggak bisa diceraikan nggak bisa balik. Nah ini dia. Tapi kalau dia nggak hamil, ini kalau mau dilakukan butuh waktu 6 bulan. Si perempuan setelah habis masa iddah ditalak oleh istrinya, suaminya, maka dia harus nikah dengan orang lain. Setelah itu diceraikan, habis dulu masa iddahnya lagi 3 bulan, baru bisa balik ke suaminya. Totalnya kalau mau dikerjain itu 6 bulan ya. Ustazah, saya punya tato, buat sholat gimana? Kalau yang lalu biar berlalu, ke depan diperbaiki aja. Sholat aja walaupun ada tato, kan baru hijrah misalnya, nggak apa-apa. Kalau bisa dihilangkan, ke depan jangan ditambah lagi ya. Ustazah, suamiku nggak bisa mbak, my love. Suamiku nelpon bilang talak 3, lalu dia pengen balik dan pengen rujuk. Dia bilang itu adalah khilaf, nggak bisa ya. Kalau dia telepon dan mengucapkan talak 3,
maka itu jatuh talak namanya talak sorih, talak yang jelas mbak. Dalam masa Abu Bakar talak 3 dianggap talak 1. Dalam masa Rasulullah talak 3 dianggap talak 1. Tapi dalam masa Umar bin Khattab dan sekarang ulama madhab menyatakan talak 3 sekali ucap dianggap talak 3. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Nah itu dianggap talak 3 ya. Walaupun Ibnu Taimiyah menyatakan dianggap talak 1 sih. Saran aku pergi ke pengadilan, urus nanti suratnya apa dari pengadilan. Kalau pengadilan berdasarkan observasi dan pantauan hakim ternyata dianggap talak 1, boleh rujuk ya. Coba lihat nanti, kalau bisa pergi ke pengadilan dulu dilihat ya. Ustazah, anak saya malah sholat, apa salah saya marahin? Boleh marah yang mendidik dan bukan menyakiti ya. Ustazah, bolehkah berdoa pada sujud terakhir ketika mau habis sholat dalam sholat sunnah? Boleh. Doa di sujud terakhir boleh dilakukan sholat sunnah dan sholat fardu. Jadi salah satu doa mustajab adalah doa saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya kan? Nah, jadi Allahu Akbar gitu kan. Sebelum at-tahiyatul mubarakatus sholawatut gitu kan. Nah itu kita sujud aja dulu ya. Sujud aja dulu ya. Sebelum at-tahiyatul kita sujud aja ya. Setelah kita sujud kita subhanallahil a'la wa bihamdi. Usahakan baca doa ya. Doa untuk sujud terakhir. Doanya adalah ini dia. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Ini adalah doa yang dianjurkan saat kita melakukan sujud terakhir. Baca 11 kali ya. Atau doa-doa lain juga boleh sih. Misalnya Rabbana atina, nggak masalah. Witir setelah isya atau setelah tahajud boleh aja dua-duanya. Saya jelaskan tentang witir. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Jadi witir itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya, witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh ya. Kalau teman-teman sholat isya lalu ba'diyah isya lalu kemudian teman-teman sholat witir boleh. Tapi tengah malam kalau mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Karena kalau witir itu status hukumnya cuman boleh 1 kali dalam 1 malam ya. Nah tapi kalau habis isya belum witir, tengah malam teman-teman tahajud setelah itu witir boleh ya. Boleh, nggak jadi masalah. Witir itu kalau mau 3 rakaat langsung sengaja aku sholat sunat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Jadi sholat witir kalau 3 rakaat tidak sama kayak sholat maghrib. Kalau maghrib dia ada tahiyat awal, kalau witir tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, oke siap ya, sudah amalkan sujud terakhir 11 kali ya, boleh ya. Oke, Ustazah, kalau cerai suami cuma lafaz kita cerai, sah itu ya. Kita cerai, sah itu ya, jatuh talak 1 ya. Nah, dia bilang pagi-pagi kita cerai, jatuh talak. Nah, tengah malam nanti dia mau baikan lagi, itu boleh. Kalau baru talak 1 boleh rujuk ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau udah isya sholat hajat, malam sholat hajat lagi boleh, gak masalah ya, boleh 2 kali ya. Ustazah, kalau 55 gram dan 22 gram berarti belum 85 gram, belum wajib zakat ya emasnya ya. Ustazah, bolehkah perempuan pakai cincin di telunjuk jari kiri, kanan, dan kiri? Pakai cincin di telunjuk itu cuma sampai ke tahap makruh saja. Dia tidak sampai ke tahap dosa besar ya. Ustazah, iya, bila sebentar ya. Oke, doa pengen bertemu Rasulullah.
Satu, perbanyak sholawat. Kedua, muliakan anak yatim. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kal hatain. Saya dengan orang yang merawat anak yatim kal hatain, ya, seperti dua ini ya, dua jari ya. Ustazah, ya kalau ba'diyah zuhur 4 rakaat gimana? Jadi kalau qobliyah zuhur mau 4 rakaat, ba'diyah zuhur mau 4 rakaat boleh. Lebih gampang dua aja. Dua aja sih. Ya, kalau mau 4 rakaat 1 kali salam boleh sih. Kalau mau 4 rakaat 1 kali salam boleh. Cuman nggak pakai tahiyat awal. Misalnya nih sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Untuk membedanya dengan sholat wajib maka sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Oke, gitu ya. Tapi susah kan? Dua-dua aja lah. Dua. Oke. Ustazah, oke. Dalam keadaan marah, jatuh talak enggak? Ku talak kau, lagi marah, jatuh talak. Ya, jatuh talak. Lagi marah, jatuh talak. Ya, oke. Ustazah, oke. Pakai cincin di jari tengah enggak masalah ya. Ustazah, apakah laki-laki nggak boleh? Oh, laki-laki haram pakai emas ya. Perempuan aja belikan istrinya. Nih, kawan-kawan kita nih kalau lagi marah-marah nih ajak ke toko emas ya. Mantap ini ya. Ajak ke toko emas. Nih kalau dia marah nih perempuan belikan cendol, makin marah. Jadi kalau istri marah, ajak ke toko emas belikan cendol. Marahlah. Ngajaknya ke toko emas yang dibeliin cendol. Oh, makin marah guys. Kau ngerjain aku nih tadi. Jadi laki-laki tidak boleh pakai emas ya. Walaupun emasnya itu suasa. Suasa itu emas 20%. Walaupun emasnya emas putih. Emas putih itu emasnya 80% ya. Apalagi emas kuning. Itu nggak bisa ya. Kalau emas Jawa ya nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, ya bisakah sholat sunat rawatib cuman baca Al-Fatihah aja? Semua sholat sunnah Al-Fatihah aja nggak apa-apa. Ya, iftitah itu cuma sunnah, dia tidak wajib ya. Oke. Yang boleh apa? Perak ya, laki-laki perak aja lah. Memang begitu Islam mengaturnya. Kayak gitu ya. Oke, Ustazah, oke. Ustazah, tolong jelaskan qobliyah zuhur 4 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat, kalau mau 4 rakaat dua aja. Dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, apakah witir di 3 rakaat semuanya baca ayat pendek? Iya. Kalau sholat fardu, sholat zuhur, asar, isya, ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Tapi kalau sholat sunnah, semua rakaat baca ayat pendek. Itulah yang membedakannya dengan sholat fardu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau talak 1, talak 2, balik, selang 3 tahun talak lagi, talak 3. Dia tidak berlaku. Sekarang talak, 2 tahun talak, 10 tahun talak, talak 3 berarti. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Iya, sama-sama Mbak Rania. Bolehkah tahajud tapi belum tidur? Tidur dulu baru tahajud itu bukan soal sah dan tidak sah. Tapi soal afdol dan tidak afdol. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Oke, tapi kemudian tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol aja. Istri sudah banyak emasnya lalu suaminya pengen pakai emas. Nggak boleh. Ya teman-teman, bahwa emas itu haram bagi laki-laki. Rasulullah itu pernah mengambil cincin di tangan sahabat dan membuangnya. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat, kamu telah memegang bara api di tanganmu. Marah Rasulullah, nggak boleh ya, kasih istri aja emasnya ya. Ustazah, batasan maksimal haid berapa lama? 15 hari. Kalau haidnya udah 15 hari, maka hari ke-16-nya
itu istihadah. Teman-teman mandi di hari ke-15, hari 16, 17, 18 itu istihadah. Istihadah itu darah haid yang keluar lebih dari 15 hari. Kalau istihadah silahkan sholat, silahkan puasa, silahkan sholat, nggak masalah. Hanya saja sholatnya orang yang istihadah tidak boleh jauh jaraknya antara sholatnya dan wudhunya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustaz, jualan laris. Aku mulai boleh ya teman-teman ya. Aku mulai boleh ya. Gimana cara jualan laris? Oke. Oke, baik. Yang pertama adalah teman-teman usahakan untuk kalau dalam ibadahnya dulu ya. Aku mulai ya. Dalam ibadahnya dulu ya. Yang pertama adalah teman-teman jangan lupa sedekah subuh. Sedekah subuh itu melapangkan rezeki. Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk melakukan yang namanya sholat duha. Walaupun cuma 2 rakaat, pelapang rezeki. Kemudian yang ketiga, teman-teman jangan lupa untuk melakukan perbanyak sholawat. Sholawat mendatangkan rezeki. Kemudian yang keempat, dalam hal usahanya, yang pertama adalah jujur. Ya, kejujuran itu merupakan satu bentuk dilancarkannya rezeki kalau kita jualan. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi pembeda dengan yang lain. Artinya tidak boleh hasad, tidak boleh dengki sama jualan orang. Ketika kita ada hasad, ada dengki, maka pada saat yang sama kita akan sibuk dengan ngurusin jualan orang dan lupa dengan jualan kita. Kemudian yang ketiga adalah usahakan amanah. Udah, nanti kalau ada uangnya keluarkan lebih sedikit, nah cari lebih banyak, sisanya ditabung dan kemudian sebagian dizakat dan sedekahkan, tabung untuk masa depan supaya tidak terjebak riba ya. Ustazah, apakah boleh uang sedekah subuh digunakan nyicil umroh untuk anak? Boleh, asal nggak riba ya. Keputihan gimana? Oh, Bekasi, siap Mbak Dahliar. Kalau keputihan tuh harus cebok sebelum ngambil wudhu. Jadi kalau teman-teman keputihan, teman-teman mesti cebok sebelum ngambil wudhu. Tapi kalau nggak keputihan, nggak harus cebok ya, nggak harus cebok. Nanti celananya jangan dipakai lagi. Ya, letakkan di tempat yang tepat, jangan sampai ketemu sama orang celananya ya. Oh, Jogja, Kulon Progo. Wah, aku dulu sering ya kesana waktu kuliah di Jogja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Iya lebih awal ya, karena di sini isyanya lebih cepet. Jadi ya udahlah, daripada aku nggak ngapa-ngapain, live aja, lebih awal aja. Ustazah, sholawat berzikir nggak berwudu nggak apa-apa. Ya, sholawat zikir nggak berwudu nggak jadi masalah ya. Sunnah saja wudu, tidak wajib ya. Ustazah, Malaysia, mantap ya. Sedekah kita baca Quran, apakah harus baca setelah kita baca Quran, apakah harus baca terjemahannya? Enggak. Jadi begini guys, belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Jadi kalau teman-teman belum pandai baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Ya, wajib belajar sampai bisa. Nah jadi Ustazah boleh nggak baca Arab, boleh nggak baca Latinnya doang? Nggak boleh. Harus belajar sampai bisa. Oke? Siap Mbak Misra. Kalau udah bisa baca Quran, nanti membacanya hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib lagi. Terus kalau udah bisa membacanya, mengetahui artinya itu fardu kifayah. Nggak wajib. Selagi ada orang lain yang sudah tahu artinya, kita nggak wajib lagi tahu artinya. Oke? Ustazah, boleh nggak sholat nggak pakai CD? Khawatirnya CD-nya kena najis. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang penting simpan CD-nya benar-benar ya. Ustazah, setiap hari raya sedekah subuh 5K. Alhamdulillah hampir setiap hari dapat rezeki 10 kali lipat. Masya Allah. Ya kan? Nah, memang itulah sedekah subuh guys. Jangan ragukan itu kepastian itu ya. Kalau orang sedekah, insya Allah Allah akan ganti rezekinya. Masalul ladina yunfiquna amwalahum kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat ya. Ustazah, apa panggil-panggil ya? Oke, habis sholat tahajud berdoa dulu atau zikir dulu? Zikir dulu dong, baru doa. Yang namanya doa dan zikir dulu dong, baru doa. Zikir itu memuji Allah, doa tuh minta sama Allah.
Kita puji dulu Allah baru kita minta. Iya dong, subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Ya baru kita doa, ya kan? Kemana-mana itu kita zikir dulu lah baru doa ya. Puji dulu baru kita berdoa ya. Ustazah, ada apa? Surat pendek apa saja boleh dibaca kalau nggak punya wudhu. Soalnya sering buang angin. Semua bacaan ayat pendek bisa dibaca ya. Anginnya jangan dibuang-buang. Mubazir boleh aja, nggak apa-apa ya. Oke, siap ya. Boleh nggak sedekah subuh buat ibu kalau berangkat pengajian? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh buat ibu kalau berangkat pengajian, sedekah subuh buat paman, sedekah subuh buat non-muslim, sedekah subuh buat kucing, sedekah subuh traktir makan teman, sedekah subuh kasih makan mantan ya. Jangan-jangan dia fakir miskin gitu ya. Nah itu boleh, nggak jadi masalah. Kalaupun nggak fakir miskin nggak apa-apa. Boleh aja. Sedekah tuh bebas aja ke siapapun bebas ya. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu yang berhak menerimanya aja. Oke. Gitu ya guys. Bebas. Iya Mbak Sartika ya. Spill merek lipstick. Apa ya mereknya ya? Buttonscraft gitu kalau nggak salah merek lipstick yang sekarang. Oke. Ustazah, sebentar ya. Lipstick pun apakah ada yang nanya spill alis? Alis nih made in mama ya, dari lahir bawaannya ya. Ustazah, ya sedekah subuh diberikan kepada orang tua boleh nggak? Boleh ya. Sedekah subuh boleh dikasih ke orang tua boleh. Boleh dikasih ke anak boleh. Boleh dikasih ke teman boleh. Boleh kasih ke non muslim boleh ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau sudah taubat dari zina tidak akan disiksakan lagi, tidak ada masalah. Kalau kita bertaubat, Allah itu maha pengampun dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan suka dengan orang-orang yang mensucikan diri. Harus yakin taubat kita diterima oleh Allah karena Allah maha pemaaf. Oke. Kalau tidak yakin doa kita akan diampunkan, dosa kita akan diampunkan, maka berarti kita macam punya tauhid yang salah ya. Harus yakin bahwa dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah ya. Ustazah, kalau sedekah subuh cuma 1.000 tapi setiap hari nggak apa-apa. Kalau ada duit 1.000 nggak ada masalah ya. 500 perak nggak apa-apa ya. Yang penting tiap hari ya teman-teman ya. Siap Mbak Jerbul ya, Mbak Rose ya. Ustazah merinding dengar Ustazah ceramah Sirah Nabawi. Masya Allah ya. Itu kalau diteruskan ceritanya sampai Rasulullah nikah dengan Siti Saudah, Hafsah, Sayyidatina Aisyah. Itu kalau diteruskan ceritanya dahsyat guys. Seperti satu film yang luar biasa ya. Oke gitu ya. Siap ya Ustazah, teman-temanku maksa aku buat gratisin mereka. Itu gimana? Mbak ngapain? Mbak jualan? Mbak jualan gitu. Gratisin apa? Coba dibantu dulu ya. Ustazah, emas dikumpulin. Renovasi rumah adik yang kurang mampu. Oh boleh banget ya. Oh zakat mana boleh? Zakat nggak boleh. Zakat emas dikumpulin, renovasi rumah nggak boleh. Zakat itu untuk kebutuhan hidup. Dia harus fakir, tidak bekerja. Dia harus miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya zakat untuk umrohkan dia. Zakat untuk bangunkan rumah dia nggak bisa ya. Oke gitu ya, harus dia fakir miskin dulu. Ngasih uang untuk kebutuhan hidupnya boleh ya. Oke. Ustazah, Ustazah, hukum bikin gambar pakai AI gimana Ustazah? Kalau ada kedustaan di dalamnya tetap berdosa ya. Semacam ada yang bikin video AI ku katanya aku mau bagi-bagi rezeki minjam duit, nah itu berdosa, itu kedustaan ya. Ustazah, iya kalau sedekah sama non muslim emangnya dapat pahala Zah? Dapat. Sedekah boleh ke non-muslim. Pada faktanya Rasulullah pada masanya sering memberikan makan orang Yahudi buta beliau sedekahi, beliau kasih makan, beliau suapkan makan, boleh. Yang penting kafirnya itu bukan kafir harbi, kafir yang memerangi agama Islam. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau nggak fakir miskin tapi hartanya buat modal kos nggak boleh. Zakat harus ke fakir miskin. Fakir adalah tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Aman ya teman-teman ya. Nah, kecuali kalau sedekah boleh ke siapapun, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sedekah subuh seminggu sekali dikeluarkannya hari Jumat. Bagus, berarti udah pinter. Sedekah subuh itu bagusnya dikeluarkan setiap hari Jumat ya. Walaupun sebulan 2 kali tapi pilihlah hari Jumat ya. Kalau sholat pakai baju bekas jahitan yang robek sedikit boleh nggak Zah?
Boleh, tetapi pastikan mukenanya benar-benar tertutup ya. Ustazah, kalau istihadah boleh berjemaah ke masjid, nggak masalah. Ustazah, kalau nggak fakir miskin, tapi dia hartanya buat modal kos, nggak boleh. Zakat harus ke fakir miskin. Zakat tidak boleh ke orang yang mapan, kecuali kalau dia fakir miskin ya. Kecuali sedekah, sedekah boleh ya. Ustazah, kalau sudah gede boleh nggak tidak pakai kerudung? Nggak boleh deh. Keluar rumah itu harus pakai kerudung ya. Selangkah keluar rumah harus pakai kerudung ya dek ya. Oke ya, selangkah keluar rumah harus nutup aurat ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh baiknya buat siapa? Sedekah subuh itu bebas ya. Boleh buat anak, suami, istri, tetangga, kasih makan kucing, kasih makan teman, traktir makan kawan, boleh bebas. Dikumpulkan dulu di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian setelah itu kasih kepada orang yang berhak menerimanya ya. Mahar masjid boleh nggak? Enggak. Mahar itu harus yang boleh dimiliki oleh wanita itu. Ya, mobil. Pada akhirnya dia jual mobilnya, dia bangun masjid, itu wakaf dia ya. Mahar harus yang boleh dimiliki oleh wanita ya. Ustazah, oke. Kalau cat uban boleh nggak? Nggak boleh. Biarkan ubannya menjadi cahaya di yaumil akhir ya. Ustazah, kalau mukena yang sudah tidak layak pakai, baiknya dibuang atau dibakar. Nggak ada masalah. Dibuang boleh, dibakar boleh. Dia seperti baju saja. Tidak ada hukum atas mukena. Dia cuma alat untuk nutup aurat saja ya. Ustazah, bolehkah sholat tahajud, taubat, istikharah, zikir dan doanya dijadikan satu? Boleh, nggak jadi masalah ya. Mbak Umi, nikahnya sah atau enggak tergantung mereka. Paham nggak? Kalau mereka nggak paham, sah. Kalau mereka paham, maka tidak sah ya. Ustazah, iya, bolehkah salam dulu? Ustazah, sebentar, amalan apa yang boleh dilakukan saat haid? Banyak. Wanita haid boleh zikir, boleh mengulang hafalan, boleh bersolawat, boleh berdoa, boleh makan, boleh dengerin live aku. Wanita haid itu boleh ya baca Quran melalui handphone, boleh zikir, solawat, kemudian boleh berdoa, boleh ingat aku, boleh mimpiin aku, bebas ya. Yang penting jangan sholat dan memegang Quran yang 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Itu yang nggak boleh ya. Boleh makan, boleh jogging ya kan. Ustazah, habis wudhu boleh dilap nggak? Memang dalam dalil dijelaskan berdasarkan af'ailur Rasul, perbuatan Rasulullah. Rasulullah itu suka membiarkan air wudhu itu kering di wajahnya. Tapi itu tidak menjadi hukum atas kita. Kalau kita tidak melakukan itu nggak apa-apa, dihapus boleh aja ya. Ustazah, kalau kita haid nggak lancar, terus datanglah haid tapi cukup lama, gimana sholatnya? Batas haid 15 hari. 15 hari. Kalau udah hari ke-15 mandi wajib ya. Mandi wajib, setelah itu teman-teman hari ke-16, 17, 18 dan seterusnya teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat, puasa dan seterusnya. Cuma sholatnya orang yang istihadah tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Habis ngambil wudhu dia sholat, habis ngambil wudhu dia sholat, habis ngambil wudhu dia sholat. Kayak gitu. Ya, nanti kalau lagi sholat kemudian keluar darah haidnya, darah istihadahnya tidak masalah ya. Mikrofonnya berapa harganya Zah? Oh iya. Oke gitu ya. Oke Ustazah, iya sebentar ya. Kalau setiap khatam harus syukuran atau cukup baca doa aja? Nggak ada harus syukuran ya. Tidak ada harus syukuran ya teman-teman ya. Ustazah, kalau haid boleh nggak megang buku Barzanji? Boleh ya. Haid boleh megang buku Barzanji. Haid boleh Majmu' Syarif, buku doa-doa itu boleh ya. Oke Ustazah, iya. Oke, mandi wajib hari ke-15. Oke, betul. Hari ke-20 haid lagi. Itu istihadah, Mbak. Itu istihadah ya, itu istihadah. Yang penting mandi hari ke-15, nanti 16, 17, 18 sampai seterusnya itu bukan haid lagi ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya.
Maaf. Hari ke-15 mandi, hari 16, 17, 18 semuanya itu istihadah. Ya, silahkan sholat, puasa, dan seterusnya. Oke. Ustazah, sebaiknya salam dulu. Sebentar ya. Putri saya sudah cukup usia 28 tahun. Mau nikah gagal terus. Padahal anak saya cantik. Apa doanya? Suruh anaknya baca. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya. Oke, itu dibaca. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Doa minta jodoh ya. Nah, ini aku catat, aku pula yang catat. Nih teman-teman kita catat, nanti dibaca aja ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke. Kalau haid boleh masuk masjid enggak? Ada 4 pendapat ulama mazhab. Yang pertama, ada yang mengatakan tak boleh masuk, 7 langkah berdosa. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Yang ketiga, ada yang mengatakan boleh masuk musola tapi nggak boleh masuk masjid. Yang keempat, ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah teman-teman mau pilih yang mana di antara semuanya. Saya ulang ya. Itu doanya aku sematin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, aku ulang ya. Tadi apa ya teman-teman, aku lupa. Oke, jadi untuk wanita haid masuk masjid ya, itu yang pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Yang kedua boleh masuk tak boleh duduk, boleh masuk asal tak menetes, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid ya. Teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Oke teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, iya Tanjung Pinang, siap Kepri ya. Ustazah, kalau istri suka ngelawan omongan suami yang selalu tikitin hati istri, apakah dosa juga istri? Jelas berdosa. Misalnya ada orang yang menghina aku hina balik, aku dapat dosa. Ada orang yang menggibahkan aku gibahkan balik, aku dapat dosa. Teman-teman punya suami, suaminya menghina, teman-teman menghina juga, itu dapat dosa. Ya, maka jadi gini, rumah tangga itu intinya adalah bagaimana bisa mendatangkan ibadah kepada kita. Jika rumah tangga itu sudah tidak lagi mampu mendatangkan ibadah, dia marah, kita menghina, dia tidak menafkahi, kita tidak melayani, dua-duanya dosa. Setiap dia tidak menafkahi, dia berdosa. Setiap kita tidak melayani, kita berdosa. Dia hina, kita bantah lagi, dan seterusnya. Itu dosa semua. Jadi kalau mau diakhiri boleh, dengan syarat kalau sendiri lebih taat. Nah, tetapi kalau masih ada kesempatan ibadah dalam rumah tangga itu bisa saling mendukung, memperkuat ibadah, itu boleh ya. Oke, Ustazah, iya gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Nah, ini dia doa udah ya. Doa untuk dapat jodoh udah ya. Ustazah, kalau kesiangan sholat subuh masih bisa nggak saya qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya bisa. Oke, selagi masih ada waktu subuhnya bisa. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, baru teman-teman bangun, fokus ke sholat subuh aja ya. Ustazah, iya, oke. Sedekah subuh dipakai apa harus diganti enggak? Misalnya nih aku sedekah subuh nih, aku masukkan ke kotak celengan 2000 gitu. Lalu kemudian ada lewat cendol guys, pengen beli cendol, nggak ada duit, adanya duit sedekah, belikan cendol, kita dapat pahala nggak? Kita nggak jadi sedekah, tetap dapat pahala 1 kebaikan. Ya, tidak kebaikan penuh, tapi dapat pahala niat saja. Tidak perlu diganti, konsepnya besoknya bukan ganti, tapi sedekah lagi. Karena yang namanya sedekah bukan hutang, kecuali dia nazar ya. Oke, Ustazah, iya, saya dapat gaji 7 juta. Saya dapat gaji 7 juta. Zakat 7 juta belum ya? Belum ya, zakat mesti 13 juta. Ustazah, apa yang dimaksud dengan Islam kafah? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah.
Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ini sering aku sampaikan di ceramah-ceramahnya aku. Teman-teman boleh mampir ke channel YouTube-nya aku juga untuk melihat rekaman dari ceramah-ceramahnya aku. YouTube aku itu sudah ada 4.000 video dan TikTok aku sudah ada 6.000 video. Teman-teman bisa nikmati juga ya. Klik aja foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Kalau untuk Islam kafah itu adalah Islam yang kalau dia adalah ada 3. Pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nafs, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah hablum minan nafs, hablum minan nas, hubungan kita dengan orang lain. Tiga-tiganya harus bagus. Sholatnya rajin, puasanya rajin, akhlaknya juga mesti bagus. Karena ada orang yang separuh-paruh nih Islamnya nih. Ya, kapan orang minta tolong dia tolong, kapan orang minta bantu dia bantu. Hablum minan nasnya bagus. Rupa-rupanya dia nggak sholat, berarti dia tidak Islam kafah, tidak Islam yang sempurna. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rupa-rupanya suka gosip, berarti hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya nggak bagus, berarti dia bukan Islam kafah, bukan Islam yang sepenuhnya gitu ya. Ada orang yang nggak sholat, ada orang yang nutup aurat tapi nggak sholat, berarti bukan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang seluruhnya. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus, hablum minan nafsnya bagus ya. Ustazah, aman ya. Kalau rumah tangga, istri kadang-kadang tengkar, kadang-kadang ibadah gimana? Oh, berarti masih ada sebagai tempat ibadah, pertahankan ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan kalau bersentuhan wudhu suami istri batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ya, itu berbeda pendapat. Silahkan mau ikut yang mana ya, teman-teman ya. Adik saya pernah membantu saya, sekarang dia mengungkit-ungkit. Abaikan, udah, nggak usah pusing. Dia ungkit-ungkit kebaikannya, ya udah abaikan. Kalau kita bisa balas kebaikannya, ya balas semampu kita. Ya, nggak usah baper, fokuskan diri dengan hal yang bermanfaat. Sampai kapan lah dia bisa mengungkitnya? Nggak usah banyak pikiran teman-teman. Fokuskan diri dengan hal yang bermanfaat ya. Ibadahnya lebih rajin, kalau kerjanya lebih rajin, kalau jualannya rajin, kalau teman-teman pengen hijrahnya lebih rajin. Fokuskan diri dengan hal yang bermanfaat, jangan izinkan orang lain mengambil energi kita. Ya, orang-orang yang gak suka sama kita, orang yang gibahin kita, orang yang fitnah kita, itu dia mengambil energi kita. Jangan mau diambil energinya oleh mereka, karena diri kita bukan untuk mereka. Ya, silahkan teman-teman berproses untuk kita semua jauh lebih baik ya. Ustazah, sama-sama ya. Saya sering difitnah orang. Yo, fitnah mah nggak apa-apa mbak. Ya, difitnah, digibahi itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Seperti yang aku bilang, semua orang tuh pernah difitnah. Semua orang tuh pernah digibahi. Ini yang ngetik-ngetik nih semuanya korban fitnah dan korban gibah. Difitnah dan digibahi itu adalah penyakit paling rendah. Ibarat sakit, dia adalah sakit flu. Semua orang pernah mengalaminya. Abaikan aja. Jangan kita sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit klarifikasi, sedikit-sedikit kita bela diri ya. Ujung-ujungnya nanti kita jadi terserap energinya. Udah, kita nggak perlu baik di mata semua orang. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita ya. Udah, itu masalah paling ringan itu. Sampai kapan lah mereka itu mau memfitnah dan menggibahi kita? Ya, mau sampai kapan? Sebulan tuh udah lama itu. Oke ya. Ustazah, bolehkah umroh tapi belum haji? Rasulullah itu umroh dulu kok baru haji, nggak ada masalah ya. Rasulullah itu umroh dulu kok baru haji ya. Nggak ada masalah ya. Aman ya teman-teman. Ustazah, aku pemula mau mikrofonnya. Kalau pemula nggak usah pakai mikrofon ini dulu mbak. Ya pakai mikrofon TNW yang biasa aja dulu. Kalau rasa-rasanya TikTok ini udah menjadi bagian dari kehidupan mbak, baru beli yang kayak gini ya.
supaya lebih aman keuangannya gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru. Aku pun beli mikrofon dari harga 200.000 naik ke 300.000, rusak ganti ke 400.000. Baru kemarin kok aku pakai mikrofon kayak gini. Jadi kalau itu yakin nanti menjadi jalan kita baru dibeli ya. Nah saran aku gitu biar kita nggak mubazir ya. Ustazah, cara baca Al-Jabbar untuk suami menanyakan kabar anak. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ada suami yang keras, anak yang keras gitu ya. Doanya Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Oke, ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh, madu sebentar ya setelah ini ya. Ini doa ya guys, melunakkan hati orang lain. Doa melunakkan hati orang tua, melunakkan hati suami, melunakkan hati siapapun, ini dia. Oke. Ustazah, kalau saya dibenci orang, saya diamin aja, palingan saya bawa zikir. Kalau kita punya banyak tanggung jawab, kita pun gak sempat memikirkan orang yang tidak suka sama kita. Bahkan kita kadang gak tahu kok ternyata ada yang gak suka ya sama kita gitu ya. Jadi abaikan aja. Kalau kita salah kita perbaiki. Kalau kita gak salah udah kita maafkan mereka. Karena memang ada orang yang spesialisasinya itu mencari kesalahan-kesalahan kita. Ingat ya, walikulli ni'matin mahsud ya. Setiap ada nikmat pasti akan ada orang yang hasad. Itu udah pasti, itu udah takdirnya. Setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap kita ada nikmat pasti ada akan orang yang hasad. Itu udah pasti, mau siapapun, dia mau presiden, dia mau gubernur, dia mau dia ibu rumah tangga dia. Nah, cuma masalahnya kan kalau dia beraktivitas cuma di masjid, maka yang hasad cuma orang masjid. Kalau aktivitasnya satu RT, yang hasad yang orang RT itu doang. Kalau aktivitasnya satu provinsi, maka ya hasad satu provinsi. Kalau aktivitasnya Indonesia, yang hasad ya satu Indonesia. Nggak ada masalah itu. Ya, justru itu tanda kita sudah dilihat ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, makanya kemarin aku sempat ngobrol sama seorang pejabat ya di Kota Pekanbaru. Aku ketemu di airport gitu. Aku udah usia 50-an lah ya. Temenku juga. Gimana Bu? Gimana jadi pejabat? Pusing Nel, pusing gimana? Wah ini mau nolak, ini menghancurkan, ini menginin, sakit kepalaku. Saya bilang, walikulli ni'matin mahsud ya. Setiap ada nikmat pasti akan ada orang yang hasad. Ya seperti itu. Kecuali kalau kita tidak berbuat, maka tidak akan ada masalah. Selagi kita masih berbuat, pasti ada masalah ya. Oke, Ustazah, doa menjauhkan orang tua dari azab kubur. Bebas aja, teman-teman pakai bahasa Indonesia aja doanya ya. Ustazah, iya, bisakah orang tua membacakan anak doa pembuka jodoh? Bisa, nggak ada masalah. Kalau anaknya mau ada jodoh, teman-teman perbanyak melakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak minta kepada Allah supaya Allah itu kasih anaknya jodoh ya. Oke gitu ya. Kalau umroh harus daftar haji dulu nggak? Ya enggak teman-teman ya. Rasulullah itu justru umroh dulu baru beliau berhaji ya. Nah ini doa untuk orang tua kepada anaknya yang akan dapat jodoh ya. Kalau bisa sholat hajat deh. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu aku sematkan di bawah ya. Doa untuk orang tua kalau anaknya pengen dapat jodoh. Aku sematkan di bawah ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau orang hutang bank belum lunas tapi orangnya meninggal, masih tanggung jawab dia hutang itu Mbak. Secara personal di banknya lepas tanggung jawab karena ada asuransi. Tapi dalam syariat dia tetap dihutang karena dia belum menggantinya. Oke, wah nanti ahli waris ganti dengan sedekah ya. Ustazah, kalau saya baca Yasin bukan tulisan Arabnya. Jadi begini, yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Berdosa kalau nggak bisa baca Quran, pasti itu. Makanya kalau ada orang nanya sama saya, Nel apa hukum baca Quran? Saya bilang, udah pandai belum baca Quran? Oh belum pandai. Kalau belum pandai baca Quran, wajib belajar sampai bisa Arabnya. Kalau nggak bisa dosa.
Tapi nanti kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah saja, nggak wajib lagi. Oke? Nah, setelah itu mengetahui artinya itu nggak wajib. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerti arti bacaan Al-Quran, yang belum pandai baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Betul Mbak Saka, kalau mau aman, wajib belajar sampai bisa ya. Ustazah, oke. Asuransi kematian itu enggak bisa. Asuransi itu syubhat. Kalau memang mau diambil, bangunkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan agama. Jalanan, parit, ya, kemudian bangun untuk beli kursi sekolah dan seterusnya. Karena itu adalah riba. Mungkin dulu kita nggak tahu ya. Ustazah, kalau waktu yang terlalang untuk sholat hajat. Ada 3 waktu haram sholat. Yang pertama habis asar. Yang kedua habis subuh. Yang ketiga jam 12 sebelum azan zuhur. 3 jadwal itu adalah jadwal haram sholat. Oke, saya ulang. Habis subuh, habis asar, dan sebelum azan zuhur. Ya, makanya habis subuh itu kenapa haram sholat? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Habis asar haram sholat karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Dan jam 12 sebelum azan zuhur, matahari di atas kepala, orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang tepat di atas kepala. Jadi 3 jadwal ini adalah jadwal haram sholat dan menguburkan jenazah. Oke. Ustazah, kalau pergi ke orang pintar minta pelaris haram, syirik ya. Bagaimana mau berkah ya? Belum mulai aja udah minta pelaris. Jangan ya. Kalau mau laris, perbanyak sedekah subuh, sholawat, berikan pelayanan terbaik, belikan kepercayaan. Karena kadang orang nggak beli barang, orang beli kepercayaan, orang beli pelayanan gitu ya. Ada orang jual cabai 2, tapi yang satunya bagus pelayanannya, yang satunya cemberut, mana orang beli? Orang beli yang bagus pelayanannya. Maka kenapa Chinese itu, orang Tionghoa itu kalau dagangnya laris, dan karena orang nggak pergi-pergi dari dia, orang percaya sama dia, orang garansi sama dia, ya dia memberikan kepercayaan, ya nggak usah pakai syirik-syirik begitu ya, nanti jadi istidroj ya. Nah jadi hati-hati ya teman-teman ya. Ustazah, oke, Ustazah, gimana hukumnya jika istri tidak lagi mengingatkan suami untuk sholat karena tidak didengar? Tetap harus diingatkan Mbak, entah sekali seminggu, entah sebulan 2 kali, entah sekali 2 minggu sekali, harus diingatkan ya, karena idzaru al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Oke. Oke. Apalagi? Iya. Ustazah, kalau baca Quran terbata-bata gimana? Al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran, mantap dia membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran watatatok dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena susahnya dia membaca, yang kedua pahala karena bacaannya. Jadi terbata-bata baca Al-Quran tetap dapat pahala. Masya Allah, mantap ya teman-teman ya, luar biasa. Baca aja pelan-pelan ya. Ustazah, sholat duha nggak hajat apa ya? Oke gitu ya. Ustazah, sholat syuruk lanjut sholat duha ya jangan dulu. Syuruk dengan duha jarakkan 1 jam lebih kurang ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, ntar aku scroll ke atas. Suamiku melarang ke masjid. Wow. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Hai para suami, kalau istri kalian meminta izin ke masjid, izinkan dia. Perintah baginda Nabi. Yang penting di masjid itu nggak ada mantannya. Yang penting di masjid itu dia tidak tabarruj. Yang penting di masjid itu ada hijabnya. Yang penting di masjid itu dia tidak berghibah. Izinkan. Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Masya Allah. Tapi kalau di masjid itu ada 10 mantannya, tak usah izinkan ya. Oke, iya Mbak Sulastri, dimaafin ya. Ustazah, jam berapa batas waktu sholat sunat duha?
Sholat sunat duha itu bagusnya jam 9-10 pagi saat udah terik ya. Oke, Ustazah kalau haid baca Quran di HP boleh? Kalau di HP boleh ya. Ustazah, oke, misalnya kita tukar uang untuk sedekah subuh, boleh, nggak masalah ya. Ustazah, si kita niat, Ustazah sholat duha aja langsung tanpa qobliyah dan ba'diyah. Apa hubungan ya sholat duha dengan qobliyah dan ba'diyah? Bentar ya guys. Ustazah sholat duha aja langsung tanpa sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat duha tidak pakai qobliyah dan ba'diyah ya guys. Sholat duha itu dia sendiri ya teman-teman ya. Sementara qobliyah dan ba'diyah itu sholat di antara sebelum dan setelah sholat fardu. Itu beda ya teman-teman ya. Ustazah sholat duha jam 7 boleh nggak? Cari waktu duha di waktu masing-masing ya. Karena aku nggak bisa jawab. Di tempatku sholat duha jam 7 belum. 7.20. Ya kayaknya di Jawa Timur, kayak di Jawa Tengah jam 7 sepertinya udah bisa sholat duha. Kita beda daerah, coba dicari di masing-masing wilayah ya. Ustazah, oke, saya biasanya rajin sholat duha. Tiba-tiba malas dan saya tidak mengerjakannya. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Semua orang tuh pernah malas. So far aku pun malas. Cuma bedanya kalau malas tetap aku kerjakan. Iya kan? Jadi semua orang tuh malas mbak. Cuma kalau dia naik, kalau iman itu naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu ya. Walikulli ni'matin mahsud ya. Paksakan aja ya. Ustazah apa dosa riba? Wow, dalam hadis sahih dijelaskan dosa riba itu yang paling ringan adalah seperti menzinahi ibu sendiri. Nauzubillah. Semoga teman-teman yang sedang terlilit hutang riba, saya doakan semoga Allah mudahkan keluar, lunas hutang-hutangnya. Saya berbaik sangka teman-teman hutang riba bukan karena nakal, tapi karena nggak tahu bahwa itu dosa sebelumnya ya. Ustazah, iya kalau sholat taubat di waktu duha boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Sholat taubat itu bisa siang dan malam, tengah malam boleh, habis duha boleh, sebelum duha boleh, nggak masalah. Oke. Ustazah, apa benar sekali mbak, jangan tidur di 3 waktu. Yang pertama habis subuh, jangan tidur mbak. Ya dalam hadis dikatakan naum ba'da subh yadhhabu barakatul rizq wal umr ya. Bahwa tidur habis subuh itu mengangkat keberkahan harta dan umur kita. Kemudian habis asar jangan tidur. Kemudian sebelum isya jangan tidur. Yakrahun naum qabla al-isyah ya. Oke, tidur Rasulullah itu membenci orang yang tidur sehabis sebelum isya. Ya, jadi jangan ya teman-teman ya. Ustazah, apakah semua sholat fardu ada qobliyah dan ba'diyah? Oke, fokus ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan lonceng, live dan videonya agar kita bisa belajar bersama di ceramah dan tanya jawab bareng aku ya. Aku mau jelasin ulang tentang sholat rawatib. Jadi rawatib itu bapaknya. Si bapak ini punya 2 anak. Yang pertama qobliyah, yang kedua ba'diyah. Yang pertama qobliyah, yang kedua ba'diyah. Dan hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Yang sunnah mu'akkad saya jelaskan ya. Yang pertama adalah sunnah mu'akkad 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Pening? Pening ya? Oke, pelan-pelan ya. Ini aku sematin aja nih ya. Oke ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib. Nah itu dia ya. Nah itu dilakukan ya. Itu dilakukan ya. Hukumnya sunnah mu'akkad ya. Aku ulang, ya ada, saya bingung. Itu dia aku sematin ya. Nah, teman-teman ya yang sudah sering hadir udah khatam mereka nih ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya Mbak Caci. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib. Itu hukumnya sunnah mu'akkad.
Oke, sementara sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya itu sunnah biasa. Habis asar dan habis subuh nggak bisa. Oke. Kayak gitu ya guys. Iya Mbak Alia, khatam ya, Masya Allah. Ustazah, kalau potong rambut kayak cowok boleh nggak? Kayak cowok ini maksudnya pendek nggak masalah ya. Ustazah, jika sholat qobliyah subuh terus ada yang nyanyi sholawat pakai pengeras suara gimana? Orang di masjid ya biarin teman-teman sholat aja. Oke. Ustazah boleh nggak sebelum zuhur cuman 2 rakaat? Boleh. Ustazah bolehkah sedekah subuh tapi masih ada hutang? Boleh. Ya kan hutangnya masih lama jatuh temponya. Masa nggak boleh sedekah 2.000? Oke. Ya, siap Mbak Caci ya. Ustazah boleh nggak takbiran kalau bukan malam takbiran? Ya boleh dong, kan takbir itu adalah memuji Allah ya. Ustazah 12 rakaat sunnah muakkad kan kan? 12 rakaat sunnah muakkad kan kan? Iya maksudnya ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kan ya. Ustazah ada apa lagi guys? Apakah setelah sholat subuh wajib sholat witir? Alamak jam. Apakah setelah sholat subuh? Apakah setelah sholat subuh wajib sholat witir? Enggak Mbak. Ya. Enggak. Sholat subuh itu, sholat witir bukan setelah subuh. Sholat witir itu setelah isya sampai azan subuh. Setelah isya sampai azan subuh. Terakhir nih guys, setelah isya sampai azan subuh. Kalau mau witir sebelum azan subuh. Ya, jadi misalnya gini, sholat isya di rumah, lalu ba'diyah isya, lalu sholat witir 3 rakaat. Boleh aja. Nanti tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Oke, jangan witir lagi. Kecuali Mbak habis isya tidak witir, Mbak tengah malam itu tahajud, baru Mbak witir boleh. Oke. Nah, caranya gini Mbak, yang mau sholat witir tadi, tapi nggak habis subuh ya Mbak, sebelum subuh ya. Nah mau jam 2 malam boleh, jam 3 malam boleh, nggak masalah. Kalau mau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi kalau witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Oke, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri ya. Rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Nah, rakaat 1, 2 dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Oke. Ustazah tegang kayaknya. Benarkah aku tegang? Enggak guys, aku lagi fokus. Soalnya teman-teman pertanyaannya kayak rudal ini. Aku harus fokus ya. Kalau nggak fokus naik juga asam lambung nih guys. Baca typing sekencang ini guys ya. Ustazah witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah ini kalau nggak fokus salah jawab kacau ya. Ustazah, iya sebentar ya. Oke, sebentar. Habis isya baru boleh sholat witir. Benar sekali. Habis sholat isya, kalau bisa sholat ba'diyah isya dulu. Sengaja aku sholat ba'diyah isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian setelah itu sholat witir. Tengah malam tidur, tahajud, jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali aja. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke. Ustaz tenang aja Zahada madu. Oh ya, Bunda bilang, "Nah, asam lambungku masuk live-nya adekku," katanya sama teman-temannya, guys. Ustazah, iya, bolehkah kita mendengar, iya Mbak Arel, bolehkah kita menjawab azan sambil berbaring? Boleh, nggak masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh, nggak masalah. Siap Mbak Reni ya. Oke, siap ya. Sampai paham. Masya Allah ya. Ustazah, oke bentar. Bolehkah habis tahajud tidur lagi? Oh boleh. Habis isya tidur. Jam 10 malam tahajud. Tidur lagi, rupanya ingat masa lalu, terbangun lagi, jam 1 sholat lagi, lalu kemudian tidur lagi, setelah tertidur lalu ingat masa depan yang masih ngawang-ngawang, bangun lagi, lalu tertidur lagi, lalu ingat
orang-orang yang nggak suka sama kita, nggak bisa tidur, ingat hutang berserak-serak, bangun lagi, tahajud lagi boleh. Kalau tahajud boleh berkali-kali, kalau witir cuman boleh 1 kali. Oke, apalagi kalau sholat tahajud habis ba'diyah isya nggak afdol ya, afdolnya tidur dulu sejenak ya. Ustazah, kalau habis sholat ba'diyah isya, sholat witir 1 rakaat boleh, silahkan, nggak jadi masalah ya. Ustazah, terkeren cara mudah dipahami. Oh, Masya Allah, aku kira pertanyaan. Siap Mbak, thank you ya. Oke, aku kira pertanyaan pula nih guys ya. Oke, Ustazah, letak kamar mandi di depan musola nggak apa-apa. Itu kan ada hijabnya, ada pintunya kan. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Ustazah, itu detok ya Mbak, itu detok ya. Ustazah, bolehkah buat mana?